Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Facebook semua, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillah, saya masih berada di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara ibadah di sini seperti tawaf, sholat, dan bagian dari keseluruhan rangkaian umrah ya. Sekilas ya, di sini kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita tawaf maupun ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Oh iya, di sini ini tidak ada apa yang disebut sebagai waktu haram, tidak ada. Misalnya setelah subuh boleh melaksanakan sholat sunat, atau setelah asar boleh melakukan sholat sunat. Jadi waktu haram sebagaimana di tempat-tempat lain itu di sini tidak ada. Itu keistimewaan luar biasa. Jadi di sini ini kita dituntut untuk terus memfokuskan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal seringkali lepas dari perhatian kita, yaitu bahwa semua rangkaian ibadah di sini ini termasuk jasa ya, dalam tanda kutip jasa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mestinya di dalam kita melaksanakan ibadah di sini mestinya hati kita itu juga merasakan derma sang Rasul. Jadi rangkaian ibadah semua yang ada, bahkan termasuk Ka'bahnya ini merupakan jasa sang Rasul. Kenapa? Kita mesti kembali kepada tujuan penciptaan. Ta'allaqat iradatul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub. Bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala yang azali terutama berkaitan dengan penciptaan Nabi Muhammad. Jadi ini yang fokus, ini yang pokok. Jadi yang pokok dari kehendak Allah itu adalah menciptakan nabinya. Adapun segala sesuatu yang lain itu sesungguhnya hanya merupakan bagian dari keikutsertaan terhadap sang nabi itu sendiri. Nah, tentu saja apa yang disebut sebagai yang lain itu juga berkaitan dengan makhluk-makhluk, juga berkaitan dengan ajaran, ibadah-ibadah, bahkan berkaitan dengan keseluruhan dunia dan keseluruhan akhirat sekalipun. Itu yang disebut dengan rangkaian segala sesuatu yang lain. Nah, karena itu kemudian di dalam melaksanakan tawaf atau melaksanakan sholat atau ibadah apapun di sini, mestinya juga hati kita itu kuyup dengan kehadiran sang Nabi yang menjadi perantara paling agung bagi dilahirkannya segala sesuatu. Nah, mestinya seperti itu. Jadi karena itu kemudian di sini yang merupakan pengejawantahan dari asyhadu alla ilaha illallah itu pun mesti juga ada ma'rifat terhadap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mesti seperti itu. Sehingga dengan demikian ketika kita menyaksikan orang-orang beribadah atau kita sendiri yang beribadah, kita merasakan itu merupakan bagian dari derma sang Rasul. Merupakan bagian dari derma sang Rasul. Nah, di situ kemudian dua syahadat itu menjadi tak terpisahkan. Tak terpisahkan. Jadi tidak lantas dua hal itu kemudian dipandang sebagai tidak ada hubungan. Misalnya syahadat pertama ya itu saja dan syahadat kedua ya itu saja, tidak ada hubungan di antara keduanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi antara Baitul Haram, antara Ka'bah dengan Nabawi dengan Raudhah itu sesungguhnya satu kesatuan, sebagaimana syahadat itu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, itu semestinya dalam kita menerapkan. Karena itu baik di sini maupun di Raudhah sana sama saja pentingnya kita bersolawat kepada Nabi, Nah, ini mesti menjadi landasan utama. Bahkan di mana-mana di dunia ini orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebisa mungkin dirasakan merupakan bagian dari syafaat sang Nabi itu sendiri, sehingga tak terpisahkan dengan demikian. Nah,
Itu idealnya seperti itu. Makanya ma'rifatullah itu mesti juga dibarengi dengan ma'rifatul Rasul. Enggak mungkin ma'rifatullah itu dialami oleh siapapun tanpa ma'rifatul Rasul, enggak mungkin. Jadi ma'rifatullah mesti bersanding dengan ma'rifatul Rasul. Sebab dari manakah datangnya ma'rifatullah kalau tidak dengan perantara ma'rifatul Rasul, Kanjeng Rasul itu sendiri. Enggak mungkin. Nah, ini pentingnya ya. Seperti itu. Ka'bah. Jadi Ka'bah ini walaupun merupakan simbol dari tajalli Allah Subhanahu wa taala, wes banyak orang-orang lewat ini. Walaupun merupakan hal yang terpenting dari tajalli Allah Subhanahu wa taala, tapi ini tidak bisa lepas dari jasa Kanjeng Rasul. Ini tidak bisa. Bahkan jutaan orang, miliaran orang pernah datang ke sini. Semua itu jasa Kanjeng Rasul. Bahkan seluruh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam semua bisa datang ke sini, haji ke sini. Itu juga merupakan derma, jasa dari Kanjeng Rasul. Jadi walaupun secara lahiriah Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sebelum beliau, tapi itu merupakan percikan dari derma rohani Sang Rasul. Nah, ini yang mesti kita pahami di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita tahu apa artinya jasa dan kita tahu bagaimana kita mesti merespon adanya jasa itu. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, berkaitan dengan adanya Ka'bah ini, pernah sesuatu yang sangat ajaib itu terjadi di sekitar awal abad ke-9 Masehi ya. Jadi sekitar tahun 800-an awal, berkaitan dengan seorang suci perempuan, seorang sufi perempuan bernama Rabi'ah Adawiyah. Oke. Pada saat yang bersamaan, seperti dikisahkan oleh Jafid Nurbakhsh dalam kitabnya ya. Pada saat yang bersamaan antara Rabi'ah Adawiyah dengan Hasan Basri itu sama-sama menuju ke Mekah, menuju ke Baitullah. Nah, yang sangat hebat itu adalah bahwa selama perjalanan dari Basrah ke Mekah, Hasan Basri itu membutuhkan waktu 14 tahun. Kenapa? Karena setiap satu langkah beliau itu sholat 2 rakaat. Jadi setiap satu langkah sholat 2 rakaat. Dan karena itu membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun. Bayangkan ya, jalan kaki dari Basrah di Irak sana ke Mekah sini itu ditempuh 14 tahun karena setiap kaki melangkah sholat 2 rakaat, melangkah lagi sholat 2 rakaat, melangkah lagi sholat 2 rakaat. Itu luar biasa. Itu luar biasa seperti itu. Nah, sementara seorang perempuan ya, seorang perempuan suci di dalam sejarah tasawuf, dalam Tarikhul Anbiya juga ya, itu juga sedang pergi ke sini dengan membawa seekor keledai. Seorang perempuan membawa seekor keledai, membawakan barang-barangnya dan pergi sendirian juga ke Ka'bah ini, menuju Ka'bah ini. Nah, ketika sudah selesai perjalanan 14 tahunnya Hasan Basri itu sampai di sini, di pelataran Ka'bah ini, beliau dan orang-orang yang lain di saat itu tidak menyaksikan Ka'bah. Mereka bertanya-tanya, di mana gerangan Ka'bah? Di mana ini gerangan kok tidak ada? Ada kekacauan apa ini? Ya. Nah, pada saat yang bersamaan, di tengah perjalanan yang belum sampai juga ke Ka'bah ini, ternyata apa? Rabi'ah Adawiyah mengalami sebuah ujian, yaitu keledainya mati di tengah perjalanan, sementara hatinya begitu gelisah menahan rindu agar sampai kepada rumah Allah Baitullah, yaitu Ka'bah ini. Dalam kondisi keledainya itu mati, maka Rabi'ah merasakan tidak ada pengharapan apapun ini selain Allah Ta'ala. Jadi akalnya itu sudah tumpul, ikhtiarnya itu sudah lenyap, tidak ada sama sekali. Seperti itu. Maka pengharapan pada diri Rabi'ah itu bercampur dengan keputusasaan. Karena menyaksikan dirinya hanya sebutir debu dan
menyaksikan Allah Ta'ala di satu sisi sebagai segala-galanya. Maka Allah Ta'ala untuk mengobati kerinduan Rabi'ah Adawiyah kepada Baitullah, kemudian memindahkan Ka'bah ini ke tengah perjalanan di hadapan Rabi'ah Adawiyah. Subhanallah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala dengan kuasanya, dengan kehendaknya memindahkan Ka'bah ini ke tengah perjalanan di mana Rabi'ah Adawiyah mengalami ujian yang luar biasa. Hasan Basri betul-betul terkagum-kagum. Bagaimana mungkin Ka'bah yang ada di sini kok tiba-tiba lenyap? Kok tiba-tiba lenyap? Kemana gerangan? Nah, pada akhirnya ketika kembali lagi Ka'bah kepada tempatnya, dan beberapa waktu berikutnya ketika Hasan Basri masih berada di Masjidil Haram ini, Rabi'ah Adawiyah sampai di sini. Apa kata Hasan Basri? Apa-apaan yang kau lakukan? Bagaimana mungkin kami, aku dan orang-orang waktu itu kehilangan Ka'bah di sini? Bagaimana kami mau bertawaf? Apa-apaan yang sudah kau lakukan itu? Sebentar Tuan, kata Rabi'ah Adawiyah. Sebentar Tuan. Tuan berjalan kaki dari Basrah ke sini 14 tahun. Dengan setiap kali Tuan melangkahkan kakinya, Tuan sholat 2 rakaat. Itu mengagumkan Tuan. Dan engkau sebagai laki-laki memiliki kekuatan fisik yang berlipat ketimbang kami para perempuan. Itu mengagumkan. Bayangkan Tuan, ketika di tengah perjalanan keledaiku mati. Bayangkan, aku berada di antara pengharapan dan putus asa. Aku sudah berpasrah mati-matian kepada hadiratnya. Tapi aku tahu biasanya ketika orang seperti itu lunglai, sudah tidak ada apapun yang bisa diandalkan, pikirannya sudah tumpul, perasaannya itu berada di antara harapan dan putus asa. Di saat itulah pertolongan Allah Ta'ala datang. Jadi kalau Allah Ta'ala memindahkan Ka'bahnya itu wajar. Itu wajar. Kenapa? Karena saya sudah merasa tak punya siapa-siapa, termasuk tak memiliki ibadah, tak memiliki kemampuan, tak punya apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar bukan? Nah, itu ya, sebuah pelajaran bagi kita bahwa di dalam mengerjakan kebaikan apapun, bebaskan diri kita dari merasa mampu. At-tabarri minal haul wal quwwah. Bebaskan dari merasa mampu dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Saksikanlah sesungguhnya kita manusia tak berdaya dan Allah lah yang beramal lewat perantara diri kita. Beruntung kita kalau dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beramal. Beruntung, sungguh sangat beruntung. Di sini pentingnya kita merasa diri ini bahkan tiada karena hanya Allah yang maha ada. Oke, ini saya akan melaksanakan tawaf wada ya, tawaf pamitan. Sebentar lagi akan check out. Moga-moga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan untuk datang ke sini lagi. Juga semua kawan-kawan, saudara-saudara Facebook atau di luar Facebook, kawan-kawan online atau offline, semuanya moga-moga dimudahkan untuk sampai ke sini dan merasakan nikmatnya sembah sujud kepada Ilahi, merasakan adanya jasa besar Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.